Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ini penyelundup dari Denpasar. Menyelundupkan apa nih? Ini mohon maaf Ustadz, saya bertanya, kalau meruqyah itu harus seakidah apa bisa? Tidak, misalnya tidak. Ada orang murtad gitu loh. Ya awalnya seorang muslim. Terus beliau itu murtad tapi masih berkeyakinan untuk ke Ustadz untuk ruqyah dirinya gitu, itu gimana Ustadz? Bisa apa? Sudah nggak bisa gitu. Apakah bisa meruqyah orang murtad? Atau beda akidah lah apakah istilahnya. Bisa meruqyah orang non muslim? Iya, beda akidah lah. Itu sering ditanyakan, dan saya menjawabnya mengadopsi guru saya. Nah, maka pada intinya ruqyah itu kan membacakan doa. Kemudian ada konsep lagi. Puncaknya ruqyah itu kalau peruqyah adalah dakwah. Nah, maka itu boleh dilakukan ruqyah untuk orang non muslim atau orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi memang ada syaratnya. Nah, syaratnya minimal untuk meyakini Al-Quran itu sebagai mukjizat. Al-Quran itu sebagai kitab suci. Nah, dasarnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau ingin pengobatan dengan Al-Quran, syaratnya adalah yakin dulu bahwa kitab suci Al-Quran itu mukjizat dari Allah. Biasanya orang-orang non-muslim itu mau yakini, oh kitabnya sucinya orang Islam, oh ini dari Tuhan, biasanya mereka mau. Nah, harapannya apa? Bacakan Al-Quran, siapa tahu Allah berikan hidayah gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau mau ruqyah dengan orang non-muslim, diajak untuk ini Al-Quran ini kitab suci umat Islam. Nah, maka kalau ingin berobat dengan Al-Quran harus percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan Tuhan untuk manusia di dunia. Misalnya kayak gitu. Nah, maka ketika dia mulai yakin, nggak apa-apa, bacakan aja Al-Quran. Nah, harapannya apa? Yang kedua, dakwah tadi. Siapa tahu ketika mendekat Al-Quran, tersentuh hatinya, Allah buka pikirannya, akhirnya yang murtad kembali muslim, yang non-muslim tertarik untuk masuk Islam. Jadi nggak apa-apa Ibu, seperti itu boleh. Itu namanya ikhtiar dan niatnya dakwah di situ. Nah, bisa ya dipahami ya? Satu lagi Ustaz. Satu lagi, terakhir gitu. Kalau di ruqyah itu kan kadang-kadang kesurupan gitu. Kadang-kadang kesurupan. Lah, ya, jin yang di dalamnya itu mintanya yang aneh-aneh itu tuh apakah harus diturutin apa gimana? Jadi banyak metode ruqyah selain ruqyah syar'iyah. Kadang itu kan ditanya mintanya apa. Untuk dituruti baru dia mau keluar. Nah, tapi apakah benar setelah diberi itu benar-benar keluar? Pertanyaannya. Berarti ada perjanjian dulu gitu? Bukan, ini saya menceritakan ada orang dengan metode lain selain ruqyah syariah. Ketika kesurupan jinnya itu minta sesuatu, ketika sudah dipenuhi dia baru mau keluar. Nah, pertanyaannya apakah ketika sudah diberikan jinnya benar-benar keluar atau berbohong, pura-pura keluar? Kita kan tidak tahu. Maka jika keluarnya itu atas permintaan jin, biarpun itu minta dibacakan ayat Quran, tidak diperkenankan dalam ruqyah syariah. Maka jin itu masuk atas izin Allah, keluar juga atas izin Allah. Bukan karena permintaan jinnya tadi. Karena faktanya ketika dituruti pun jinnya apakah keluar benar juga tidak ada jaminan. Kita juga tidak tahu gitu loh. Nah, apakah nanti dia keluar sebentar, nanti balik lagi juga tidak tahu. Maka dalam konsep ruqyah syariah itu cukup terus dibacakan Al-Quran, didakwai bahwa posisi dia mengganggu itu salah. Maka fitrahnya jin dan manusia sama, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka disuruh balik ke alamnya. Nah, di sini yang perlu dikejar adalah menyadarkan saudara kita. Setelah sadar, didakwai akidahnya, didakwai ritual ibadahnya, didakwai keimanannya agar balik kepada Allah. Nah, orang-orang yang kesurupan itu
sebenarnya apa? Yang lemah perasaannya. Imannya. Bisa jadi akidahnya cacat. Nah, jadi dia bisa dikuasai dari situ. Nah, ketika sadar, diajak ngaji, ya, dicari akar masalahnya agar akidahnya kembali sempurna, bapernya diikhlaskan, itu nanti setannya melemah. Nah, kalau perempuan biasanya kesurupan kenapa? Masih marah, masih jengkel, Masih dongkol. masih wis pokoknya sing elelen itu sih dikuasai. Itu apa? Dia berarti rela dikuasai setan jin. Makanya nanti ketika diruqyah kesurupan. Tapi ketika dia mulai bermajelis ilmu, diajarkan tazkiyatun nafas untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang, untuk ridho dalam rangka mengharap pahalanya Allah, mau memaafkan, tidak marah lagi, itu nanti pengaruh setannya melemah. Jadi ibaratnya apa? Kalau kita nuruti bisikan buruk setan, kita itu ngasih makan. Nah, jenengan ngasih makan tiap hari, setannya kuat nggak? Kuat. Nah, kalau mau melemahkan, ada usaha, jangan dikasih makan. Ditolak bisikannya. Nah, sekarang jangan harus sadar, apa itu bisikan setan? Semua bisikan buruk, apapun itu datangnya dari setan jin. Jenengan tolak, maka dia nggak dapat makan, lama-lama lemah. Nah, atau gampangnya gini, jenengan mulai berbalik arah. Selama ini disuruh setan jinnya ke kanan, jenengan ke kanan. Ke kiri, jenengan ke kiri, ya terusan diganggu. Nah sekarang tahu, disuruh ke kanan, jenengan berbalik arah. Misalkan jenengan disuruh marah, jangan marah, bagimu surga, nggak jadi marah. Jenengan dia mau sholat, disuruh nanti aja. Jenengan paksa untuk sholat sekarang. Itu lama-lama berbalik arah. Kalau berbalik arah lama-lama menjauh nggak? Kalau lama-lama menjauh pengaruhnya melemah. Nah itu rahasianya. 70% tasyatul nafas itu adalah di situ. Akal kita sadar, tegas menolak semua bisikan setan itu, kemudian kita taat kepada Allah. Melakukan semua amal perbuatan sesuai dengan perintah Allah. Standarnya bukan bapernya. Standarnya adalah perintah Allah, itu kalau perintah dijalankan, kalau larangan ditinggalkan. Kalau itu bisikan setan, ditolak. Nah, insya Allah jenengan kalau kayak gitu Bu, 70% menang. Habis itu apa? Dibacakan Quran tambah klepek. Gitu. Kalau jenengan yang 70% kalah, dibacakan Al-Quran dan zikir sampai doer, nggak menang gitu. Maka keberhasilan itu usaha kita sendiri atas izin Allah. Jadi kalau ada orang kesurupan jinnya minta ini minta itu, nggak boleh dituruti. Itu dia berbohong nanti. Nggak ada jaminan ketika setelah diberi dia itu akan pergi atau nggak balik lagi, nggak ada jaminan. Maka konsep kita itu dakwah, menyampaikan bahwa posisi jin mengganggu manusia itu salah. Bisa dipahami? Karena itu nggak sesuai syariat seperti itu. Malah nanti jatuhnya syirik juga. Apa? Takut sama jin. Ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten mic-nya bisa agak didekatkan. Oh ya. Kalau anak kita sakit atau cucu kita sakit, terus kita minumi air dengan dibacakan Al-Fatihah, boleh nggak? Maksudnya sesuai sunnah Nabi atau bagaimana? Terus Al-Fatihahnya berapa kali? Oke, pertanyaannya luar biasa. Bisa, apakah air, herbal, madu, itu dibacakan Al-Quran? Bisa. Nah, maka nanti niat dulu sama, ya Allah, jadikan air ini menyembuhkan sakit cucu saya. Nah, di dalam sebelum bacakan, dibacakan niatnya dulu. Jadi boleh ya, air, habatus sauda, madu, atau herbal apa yang itu, sebelum diminum, dibacakan Al-Quran untuk menambah khasiat di situ kan, untuk didoakan. Nah, maka itu boleh. Nah, atau air itu bahkan untuk meruqyah rumah juga. Maka pertanyaan Ibu tadi, bolehkah membacakan air untuk meminta kesembuhan untuk cucunya atau anaknya? Boleh. Itu praktek ruqyah pada air. Nah, maka mendoakan air. Nah, yang dibaca apa? Semua Al-Quran boleh. Kalau katakanlah Ibu, saya pengennya baca Al-Fatihah, monggo. Berapa kali kan gitu?
Kalau sunnahnya ketika sahabat Rasulullah itu membaca Al-Fatihah untuk ruqyah, itu sunnahnya 7 kali. Tapi kalau jenengan pengen sebanyak mungkin saya ikhlasnya, tidak apa-apa. Itu Bu ya. Jadi kalau berapa kali pernah dilakukan ruqyah dengan Al-Fatihah itu sunnahnya 7 kali. Tapi kalau jenengan 7 kali orang mantep pengen yang banyak, itu saikhlasnya nggak boleh. Yang nggak boleh itu misalkan ngajari orang harus sekian kali tanpa ada dalilnya, itu tidak boleh. Tapi kalau jenengan saya pengen bacakan lebih banyak saikhlas saya, itu dipersilahkan. Dan yang baik itu amalan itu ganjil, karena Allah itu menyukai yang ganjil gitu. Ngoten nggih Ibu? Ya, Nah, caranya seperti itu. Assalamualaikum.